Banyak sekali usaha yang ada di wilayah Celuring yang sebenarnya selama ini masih belum banyak tercover ya. Dan hal ini kalau kita gali secara lebih rinci, lebih dalam, itu bisa memberikan sesuatu yang menarik, memberikan sesuatu yang berbeda, dan saya yakin pasti akan bisa menginspirasi banyak orang yang ada di wilayah Celuring. Seperti Mas Saiful Anas yang merupakan owner dari El Ghozi dan Juragan Tas yang bersama kita di hari ini, juga salah satu orang yang bolehlah kita beri apresiasi ya Mas ya. Oh ya. Kita pengen tahu banyak ini Mas tentang El Ghozi dan Juragan Tas. Pasti hal pertama yang ingin kita ketahui adalah sejak kapan sih usaha ini dirintis atau mulai dilakukan? Tahun berapa itu? Kalau kita ya ini mohon maaf perkenalan dulu, saya namanya Muhammad Saiful Anas gitu ya. Ketepatan bertempat di Celuring. Kita mendirikan usaha Back and Sus ini El Ghozi mulai dari kalau nggak salah 8 tahun yang lalu. 8 tahun ya? Ya, 8 tahun yang lalu. Berarti itu El Ghozinya. Oh gitu? Ya, jadi nggak bareng ya? Enggak. Oh. Iya, Juragan Tasnya 4 tahun persis sekarang ini. Satunya 8 tahun, satunya 4 tahun. Ya, benar. Ada selisih 4 tahun ya? Iya, mungkin kalau El Ghozi latihan lah, kalau Juragan Tasnya agak serius gitu. Oh gitu? Kenapa kok dikatakan latihan dan serius? Gini Mas, dulu kalau di El Ghozi itu kita main bisnisnya itu manual, dalam artian ya sang jualan seperti umumnya gitu ya. Gitu. Kalau di Juragan Tas sekarang ini lebih diilmui lagi lah, diilmui bisnis lagi, ya tersistem dengan baik, intinya seperti itu. Ya hanya bedanya ada di situ toh. Itu bedanya cuma di situ ya? Iya benar. Kalau yang lebih berdetail bedanya nggak ada? Ya kalau Juragan Tas ini lebih banyak cabang gitu ya. Kalau El Ghozi kan dulu cuma 3 kalau nggak salah. Kalau sekarang ini sudah berkembang lah, alhamdulillah. Sudah berkembang. Yes, kemudian kenapa sih El Ghozi maupun Juragan Tas ini kalau lebih milih ke Back and Sus? Kan sekarang kalau kita lihat itu fashion kayaknya baju lah ya, misalnya aksesoris dan lain itu kan juga sesuatu yang sering dicari banyak orang. Kenapa kok lebih ke Back and Sus? Oh gitu. Iya. Ini akhirnya membuka Supaya gitu. Oke. Ini untuk Mas Afan aja lah saya berikan tahu ini. Boleh. Jadi gini Mas, kenapa kita memilih Back and Sus? Karena momentum dari produk ini tuh lebih besar daripada yang lain. Mungkin kita bisa bandingkan dengan baju gitu ya. Back and Sus ini lebih banyak momentumnya. Kalau baju mungkin mau lebaran aja mungkin. Kalau Mas Alvan mau beli baju kan cuma mau lebaran aja gitu ya. Tapi kalau Back and Sus sandal itu kan, kalau sandalnya Mas Alvan sudah copot atau rusak itu kan pasti akan beli lagi. Nah, seperti itu. Jadi momentumnya itu lebih banyak daripada bisnis fashion yang lain, itu seperti itu. Jadi alasan paling mendasar ya? Ya benar. Alasan paling mendasar. Oke, pilih Back and Sus dibandingkan dengan yang produk lain. Yang lain sama-sama fashion yang lain itu ya. Gitu. Kemudian kalau untuk konsumen yang dibidik itu sebenarnya itu gimana sih? Apa ada kelas-kelas tertentu atau gimana? Kalau kita mengarah ke menengah ke bawah Mas, karena kita lihat customer kita atau mungkin penduduk di Banyuwangi ini lebih banyak dan merata menengah ke bawah, jadi bisnis kita lebih mengarah ke sana. Ya, lebih mengarah ke sana dan value yang kita berikan di Juragan Tas itu kan kita terkenal tagline biasanya ya. Bicara Juragan Tas itu beli ecer harga grosir, beli grosir harga pabrik. Itu tagline yang ada di Juragan Tas. Tapi itu real ya? Ya bisa dicek langsung Mas Alman. Belum tahu pernah belanja di Juragan Tas kan Bapak? Saya sudah. Terus gimana rasanya? Seperti yang saya harapkan. Ya seperti itu Mas Alman. Oke, kalau sudah tahu pangsa pasarnya ya. Kemudian ini kan kalau orang mau memulai usaha biasanya kalau sekali terjatuh, 2 kali terjatuh itu kan biasanya mereka down dan merasa besok kalau saya usaha gini lagi, atau mereka mungkin lebih memilih vakum. Ada nggak sih tantangan awal yang dihadapi dari Mas Anas ketika merilis usaha ini atau merintis usaha ini? Iya. Terima kasih Mas Alvan. Mas Alvan. Jadi yang namanya kalau orang Jawa itu bilang babat gitu ya. Namanya babat itu pasti isinya ya sedih, menyakitkan dan semuanya. Pokoknya nggak enak-enak itu ada di babat, bahasanya seperti itu. Memulai bisnis itu rasanya sudah nggak enak semuanya lah. Intinya seperti itu.
Bahkan saya juga pernah berkata pada diri saya, apa yang pernah saya alami ini mungkin siapapun nggak bisa menjalani, karena saya rasa memulai usaha di awal itu benar-benar tantangannya luar biasa berat. Iya. Akan tetapi saya banyak mentor ya Mas ya, mentor atau mungkin teman sharing gitu ya. Lah, itu yang menguatkan saya selama ini terus membangun bisnis ini, intinya seperti itu. Itu wah luar biasa lah pokoknya. Jadi pernah merasakan benar-benar down atau terjatuh gitu ya? Jadi gini Mas Afan, kalau mungkin teman-teman sekarang melihat Juragantas sudah ada di mana-mana gitu ya, di Banyuwangi sudah banyak sekali gitu kan. Mungkin dilihat wah ini pasti memulainya dari dia punya modal banyak gitu kan. Gini Mas Afan, saya pribadi memulai bisnis ini tuh benar-benar dari jalan kaki. Yes. Jalan kaki. Saya itu mengawali bisnis ini mulai dari jalan kaki. Punya uang sedikit, belikan sepeda pancal gitu ya. Setelah itu ada sepeda motor. Jadi saya benar-benar memulai itu dari ya ngemper itu. Sering mendatangi acara-acara bazar pasar malam itu makanan saya sehari-hari dulu Mas. Sudah pernah mengalami ya? Benar. Jadi tapi hal-hal seperti itu saya nikmati zaman itu. Nggak pernah ada misalnya ketemu teman yang lebih sukses, minder gitu, ketika ketemu di misalnya bazar, sedangkan Mas Anas itu masih di emperan, di ikut bazar gitu. Ada nggak perasaan yang minder? Saya gini, setiap apa yang saya temukan, entah itu orang sukses atau apapun itu sebagai pemacu saya. Jadi saya melihat ketika ada orang-orang yang di atas saya itu, saya melihatnya itu sebagai cambuk buat saya, sebuah motivasi tersendiri. Jadi saya melihatnya kok bisa seperti itu enggak. Rata-rata ini Mas Afan ya, ketika seorang melihat kesuksesan seseorang itu rata-rata ya hanya dilihat itu suksesnya saja. Akan tetapi seharusnya kita bisa mengzoom lagi bahwasanya ada hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Dan saya melihatnya itu ya sebagai pemacu, sebagai motivasi saya. Intinya seperti itu. Iya, luar biasa ya. Kemudian trik itu pasti kan setiap usaha ya, nah itu perusahaan atau pasti kan punya sendiri ya. Yeah. Kalau Mas Anas sendiri dengan label Elgosi dan Juragantas ini, trik apa sih yang digunakan untuk menggait konsumen atau mungkin memang ada inovasi tertentu supaya mereka tuh ayolah datang ke toko saya. Gitu ya? Iya, harus itu kayaknya kan. Gimana itu? Jadi gini Mas Afan, saya ini sebenarnya orangnya mengalir akan tapi banyak berpikirnya. Jadi secara konsepnya sebenarnya kita mengalir, akan tetapi prinsip saya adalah Juragantas ini terus tumbuh gitu kan. Bahkan di visi misi kita itu Juragantas ke depan itu harus menjadi toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia ya? Iya, itu baru kita cetuskan kemarin aja. Dulu kita takut menyetuskan itu karena sekarang banyak tim yang ada di Juragantas ini, kita mulai pede lah untuk menyebutkan visi kita itu kita pengen ada di seluruh Indonesia. Intinya seperti itu. Mulai pede ya? Ya, karena gini Mas Afan, kalau ada pepatah yang mengatakan kalau kamu ingin mencapai sesuatu dalam artian goal yang tidak terlalu besar, kamu bisa sendiri. Akan tapi ketika kamu menginginkan suatu hal yang sendiri, kamu harus berjamaah dalam artian harus ada tim untuk menemani kita untuk menuju sebuah impian itu. Intinya seperti itu. Bagus. Kemudian tadi saya sempat dengar tadi kan ya, sekarang mulai pede. Kok saya jadi penasaran? Memang dulunya ketika merintis apa ada perasaan nggak pede atau gimana? Jadi gini Mas Afan, banyak mindset yang terbangun di luaran sana itu bisnis itu enak. Intinya gitu ya. Bisnis itu enak. Tapi kalau saya bilang enggak, kalau pengen pusing itu ada di bisnis gitu ya Mas. Kalau mau pusing itu ada di bisnis. Akan tetapi ketika mindset kita benar gitu kan, maka bisnis ini sebuah sarana untuk bertumbuh, ya kan, sarana untuk memperbaiki diri, sarana untuk banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bisnis gitu kan, bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan, sebagai ladang bagaimana customer itu mendapatkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan mereka dengan harga yang terjangkau. Nah, kita memang hal-hal yang seperti itu yang menguatkan kita.
seperti itu. Iya. Terus tadi Mas Anas kan juga menyampaikan yang dibidikan menengah ke bawah Yes, ya. benar. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang tingkat ekonominya lebih di atas dan pengen menikmati produk dari Juragan Tas atau Elgosi itu gimana? Apa mereka nggak pernah tanya Ya, gini. atau pesan misalnya gitu? Ya, menarik ini pertanyaannya Mas Afan ini. Wah, pertanyaannya terlalu sulit-sulit ada yang mau tak jawab ini ya. Jadi gini Mas Afan, saya kadang ketika saya mau melakukan sesuatu itu biasanya saya pikir dulu, saya rasakan dulu gitu ya. Saya berpikir ketika saya mendirikan sebuah store atau sebuah toko yang saya ngarah ke menengah ke atas, maka orang yang menengah ke bawah itu pasti nggak akan masuk, gitu ya. Iya. Akan tetapi ketika saya mendirikan sebuah toko atau store yang posisinya itu menengah ke bawah, pasti menengah ke bawah itu akan masuk semuanya ke toko itu. Tidak menutup kemungkinan menengah ke atas, rakyat siji loro atau 3 atau 4 dan sebagainya, pasti mereka akan juga masuk. Oh, bonus ya? Iya, bagi saya menengah ke bawah itu pasarnya sangat-sangat luas sekali dan enaknya sekali Mas. Enaknya luar biasa lah. Yang jelas saya asik menggarap di menengah ke bawah. Oh iya. Masih enggak sih pertama kali mendirikan toko Elgosi sama Juragan Tas itu? Lokasi pertama itu di mana Mas? Ya, kalau Elgosi itu dulu awalnya gini Mas Afan. Elgosi itu dulu sebenarnya dimulai dari adik saya. Ya, jadi gini, dulu saya punya usaha toko buku ya, toko majalah, toko koran lah ya. Peloper koran saya ini Mas awalnya. Peloper koran. Jadi ketika itu saya bisnis buku, saya ada acara-acara pengajian, ada acara pasar malam saya ikut gitu kan. Setelah itu ada modal sedikit, akhirnya saya memberanikan diri untuk menyewa outlet gitu ya, menyewa outlet ketika itu. Dan itu sangat terbatas sekali ketika itu. Nah, setelah itu saya pengen kuliah ceritanya Mas Afan. Pengen kuliah, tapi saya bingung siapa yang megang toko ini gitu kan. Nah, akhirnya ketepatan adik saya sudah lulus dari pesantren gitu kan. Nah, setelah lulus dari pesantren saya bikin jago aja lah, kita jaga buku ini aja gitu kan. Nah, terus saya tak tinggal ke Malang ketika itu kuliah ke Malang. Akan tetapi sebenarnya alasan kuliah itu sebenarnya cuma alasan biar saya diperbolehkan ayah dan ibu untuk ke Malang. Alasan utamanya ke sana ya sebenarnya golek duit gitu ya. Dalam bisnis lah, intinya seperti itu. Tapi kuliah beneran juga? Sempat kuliah sampai 4 bulan kalau nggak salah itu. Tapi ketika mau bayar ujian itu eman-eman Mas Afan. Tak pikir kena gitu gerobak kayak gitu, aku bilang gitu ya. Bener ini. Jadi nggak sampai untuk membayar kuliah kan, tapi saya berpikir ini tuh ini gerobak kayak aku sejualan gitu. Oh gitu ya. Iya. Saya kok tertarik. Sempat kuliah kan ya. Iya benar. Berarti nggak sampai menjalani kuliah sampai tuntas ini? Nggak sampai, cuma 4 bulan saya Mas Afan. Karena tak lihat juga saya kurang menikmati di situ Mas Afan. Saya kurang menikmati di dunia perkuliahan. Terus saya pikir wah ini apa ya? Bakat saya bukan di sini akan tapi jualan lah ya. Bakat saya jadi jualan gitu kan. Saya nggak pengen memaksakan. Monggo. Ya, tadi kuliah kok dikatakan bakat saya bukan di sini. Memang yang diambil kuliah jurusannya apa sih waktu itu? Saya desain grafis. Desain grafis ya? Ya, sampai sekarang nggak bisa mengoperasikan komputer saya itu. Oh gitu. Iya, masih belajar. Ada temennya, saya juga nggak bisa. Ya gitu. Oh ternyata gitu, salah jurusan akhirnya memilih untuk banting ke dunia yang lain ya? Iya, jadi adik saya tak suruh jaga. Setelah saya nggak kerasan, akhirnya saya pulang. Saya pikir, Mas, Mas aku tetap jaga buku di sini. Enggak, saya bukakan toko aja lah gitu kan. Buka toko apa? Akhirnya saya jalan-jalan menemukan Back and Shoes itu, ya kan, Back and Shoes itu. Nah, dari situ juga bingung modalnya dari mana. Jadi gini Mas Afan, saya dididik sama orang tua itu benar-benar mandiri. Di sini luar biasanya orang tua itu di sini. Dulu saya mikir orang tua itu kejam gitu ya, nggak dikasih modal gitu ya. Tapi saya dewasa ini saya berpikir apa yang dilakukan orang tua itu sangat luar biasa, sehingga menjadikan saya sampai di sini gitu loh. Ya, karena ibu itu selalu, ibu dan ayah itu bagaimana kamu harus mandiri, harus mandiri. Ini seperti itu. Jadi kalau Mas Afan tanya apakah saya dimodalin orang tua, ya benar dimodalin, tapi dimodalin doa. Alhamdulillah. Dan itu bagi saya sebuah
modal yang sangat luar biasa dibanding uang gitu kan. Mungkin kalau saya dimodalin ketika itu 3 juta 4 juta mungkin habis gitu. Tapi orang tua saya memodali saya dengan doa. Yang Itu, tidak pernah habis sampai sekarang ya. Yes, benar. Kalau ditanya suksesnya Juragan Tas itu dari mana? Terus terang saya ini kalau bicara karena mungkin kerja keras saya enggak, yang pasti itu karena Allah gitu ya. Tapi dilantari sama orang tua gitu ya, sama orang tua yang selalu mensupport, selalu mendoakan, tidak terlepas perjuangan kita. Intinya Jadi seperti itu. memang ada beberapa faktor yang saling sambung menyambung gitu ya Mas ya. Benar Mas Afan. Jadi kita nggak bisa seakan-akan hasil jerih payah sekarang ini hasil jerih payah kerja keras saya. Di balik itu ada orang tua, ada istri Mas Afan itu ya, ada istri. Bagi saya istri itu wah luar biasa. Sangat sabar lah ya. Dalam artian ya biasa namanya orang pengusaha itu kan banyak mumetnya Mas Afan gitu ya. Tapi istri selalu mensupport terus. Intinya adalah ketika apa yang kita kerjakan ini bermanfaat bagi banyak orang, saya support. Berarti benar ya ada istilah itu di balik seorang suami yang sukses juga sukses atau Iya, mendukung sukses atau Iya mendukung di benar, bukan belakangnya. istri-istri tapi istri gitu Oh, gitu ya. ya. Saya salah ya. Satu istri ya.